Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelarutan dan hasil kelarutan. Nah, kelarutan itu adalah jumlah maksimum suatu zat atau senyawa yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Nah, satuan kelarutan itu adalah mol per liter. Jadi kelarutan itu adalah konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam suatu pelarut. Nah, sifat kelarutan itu dibagi menjadi tiga, yaitu tidak jenuh, tepat jenuh, sama lewat jenuh. Nah, kondisi tidak jenuh adalah kondisi di mana konsentrasi garam belum melampaui kelarutannya, sehingga apabila suatu senyawa atau zat atau ion ditambahkan, dia masih bisa larut dalam larutan tersebut. Selanjutnya, kondisi tepat jenuh adalah kondisi di mana konsentrasi suatu garam itu sudah sama dengan kelarutannya. Jadi apabila kalau misalnya zatnya ditambahkan lagi, dia akan mengendap. Tapi kalau misalnya zatnya dikurangi, dia justru akan menjadi kondisi tidak jenuh. Selanjutnya kondisi lewat jenuh, itu kondisi di mana sudah terjadi endapan karena konsentrasi garam itu sudah melampaui kelarutannya. Selanjutnya kita masuk ke hasil kali kelarutan. Apa itu hasil kali kelarutan? Jadi hasil kali kelarutan itu adalah jumlah senyawa yang dapat larut dalam suatu larutan pada suhu tertentu. Jadi apabila suhunya dinaikkan atau suhunya ditambahkan, maka hasil kali kelarutannya atau KSP-nya juga akan berubah. Jadi senyawa ion yang terlarut dalam air akan terurai menjadi ion positif dan juga negatif. Bila ke dalam suatu larutan jenuh itu ditambahkan ion, padatan ion, maka padatan tersebut akan mengendap karena tidak terjadi ionisasi. Namun kalau misalnya ditambahin air, justru dia akan larut. Dan apabila air itu diuapkan, dia akan mengendap karena pelarutnya itu berkurang. Nah, peristiwa ini juga berhubungan dengan keseimbangan antara zat padat dengan ion-ionnya dalam larutan. Kita tahu ada rumus hasil kelarutan atau KSP, yaitu KSP sama dengan hasil kali dari konsentrasi ion, di mana masing-masing konsentrasi ionnya itu dipangkatkan dengan koefisiennya. Kita ambil contoh dari Ag2SO4. Di situ Ag2SO4 itu bisa dipecah menjadi 2Ag, 2Ag plus, dan SO4 2-, di mana kalau misalnya dimasukkan ke rumus KSP itu jadi Ag plus dipangkatkan koefisiennya, karena tadi koefisien Ag itu 2, maka Ag plus pangkat 2, dikali SO4 2-, pangkat 1, karena tadi koefisien SO4 2- itu adalah 1. Lalu kita lanjut ke makna hasil kali kelarutan. Jadi, semakin besar nilai KSP suatu zat, maka senyawa tersebut akan semakin mudah larut. Nah, untuk memprediksi ada atau tidaknya endapan, itu kita bisa gunakan hasil kali ion atau KSP. Kita lanjut ke hubungan kelarutan, yaitu S dan KSP. Nah, pada rumus KSP ini, itu kan yang dihitung adalah konsentrasi ionnya. Nah, kelarutan itu sama dengan konsentrasi. Kenapa bisa sama? Itu bisa kita lihat dari satuannya, yaitu mol per liter. Di sini sudah saya kasih contoh, di mana AX, BY itu bisa dipecah menjadi X, AY plus ditambah YB pangkat min X. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke rumus KSP itu sama dengan A pangkat Y plus pangkat X dikali B X min pangkat Y. Dimana di sini konsentrasi si A ini itu XS, dia pakai koefisien yang ada di depannya, tapi nanti koefisien itu juga harus dipangkatkan ke konsentrasinya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke KSP dan KSP. KSP itu digunakan untuk mengukur sejauh mana senyawa padat dapat terdisosiasi menjadi ion-ion dalam suatu larutan. Hal ini dapat membantu kita memprediksi apakah endapan akan terbentuk pada kondisi tertentu. Nah, sedangkan KSP itu adalah variabel yang mewakili keadaan larutan saat ini mengenai kelarutan senyawa ionik. Dengan KSP itu memungkinkan ahli-ahli kimia untuk memprediksi apakah endapan akan terbentuk ketika ion-ion tersebut dicampur ke dalam suatu larutan. Jika KSP lebih besar dari KSP, maka akan terjadi endapan sehingga mencapai kesetimbangan. KSP dan KSP dapat dibagi menjadi 3 kondisi, di mana kalau KSP itu lebih besar dari
Kalau QSP lebih besar dari KSP, maka akan terjadi endapan, sedangkan kalau QSP sama dengan KSP, akan mencapai tepat jenuh di mana berada pada batas sebelum muncul endapan. Sedangkan jika QSP lebih kecil dari KSP, maka tidak akan terjadi endapan. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi kelarutan yang pertama, penambahan ion senyawa. Jadi kelarutan senyawa akan berkurang karena kesetimbangan bergeser ke kiri membentuk endapan. Yang kedua, apabila pH dinaikkan, maka kelarutan akan berkurang. Jadi, dia berbanding terbalik. Kalau misalnya pH-nya diturunkan, justru kelarutannya akan bertambah. Yang ketiga adalah jenis pelarut. Senyawa akan lebih mudah larut jika dilarutkan dalam jenis senyawa yang sama. Contohnya senyawa polar akan lebih mudah larut dengan senyawa polar, sedangkan senyawa nonpolar akan lebih mudah larut dengan senyawa nonpolar. Yang keempat adalah suhu. Jadi kalau misalnya suhunya dinaikkan, maka kelarutannya akan bertambah. Sedangkan jika suhunya diturunkan, maka kelarutannya akan turun juga. Kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama, dalam 100 cm kubik air dapat larut sejumlah 1,16 mg MgOH2 dengan MR 58. Harga KSP dari MgOH2 adalah, nah di sini kan dari soal kita ketahui volumenya 100 cm kubik atau sama dengan 0,1 liter dan masanya 1,16 mg atau setara dengan 1,16 kali 10 pangkat min 3 gram, dan juga kita ketahui MR-nya yaitu 58. Jadi, tahap penyelesaiannya yang pertama, kita cari dulu molnya dari massa dan juga MR yang udah diketahui tadi. Maka kita dapatkanlah molnya 0,02 kali 10 pangkat min 3 mol. Selanjutnya, kita cari konsentrasinya atau kelarutannya dengan rumus mol per liter. Karena tadi kan kita ketahui bahwa kelarutan itu sama dengan konsentrasi, maka kita dapatkan konsentrasinya yaitu 0,2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, yang terakhir karena ditanya KSP-nya, kita masukkanlah ke rumus KSP yaitu hasil kali dari konsentrasi yang masing-masing konsentrasinya itu dipangkatkan dengan jumlah koefisiennya. Di sini MgOH2 kalau dipecah itu menjadi Mg2 plus ditambah 2 OH min. Maka KSP-nya sama dengan ini Mg2 plus itu S, sedangkan 2 OH min itu 2S. Maka kalau misalnya masukkan ke rumus KSP, itu sama dengan S dikali 2S dipangkatkan lagi dengan koefisiennya, berarti S dikali 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3. Maka nilai S yang udah kita dapatkan sebelumnya atau nilai konsentrasinya kita masukkanlah ke rumus. Maka 4 dikali 0,2 kali 10 pangkat min 3 yang dipangkatkan 3. Jadi kita dapat KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, contoh soal kedua. Diketahui bahwa 50 ml larutan CaCl2 0,1 molar dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 0,01 molar. Tentukan apakah terjadi endapan jika diketahui KSP CaOH2 adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi pertama untuk tahu apakah terjadi endapan atau enggak, itu kita mulai dari mencari konsentrasinya. Di sini karena diketahui KSP-nya CaOH2, maka kita cari konsentrasi dari Ca dan OH. Untuk mencari konsentrasi Ca, kita pakai CaCl2. Di sini kita masukkan ke rumus molar CaCl2. Kita dapatkan sama dengan 0,05 molar. Selanjutnya kita masukkan ke rumus ini. CaCl2 dipecah menjadi Ca2 plus ditambah 2 Cl min. Maka kita dapatkan konsentrasi Ca itu sama dengan 0,05. Selanjutnya kita cari konsentrasi OH dengan mencari konsentrasi NaOH terlebih dahulu. Jadi konsentrasi NaOH itu adalah 0,005 molar. Selanjutnya, kalau kita cari, maka kita dapatkan konsentrasi OH-nya itu adalah 0,005 molar.
Baru kita masukkan ke rumus QSP. Karena tadi rumus QSP itu sama dengan rumus KSP, maka QSP sama dengan konsentrasi Ca dikali konsentrasi OH yang dipangkatkan 2. Berarti 0,05 dikali 0,005 yang dikuadratkan. Berarti kita dapatkan KSP-nya sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 6. Dari soal kita tahu bahwa KSP CaOH2 itu adalah 8 kali 10 pangkat min 6, maka dapat kita simpulkan bahwa KSP itu lebih kecil dari KSP sehingga tidak terjadi endapan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.